Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua ibu-ibu. Selamat pagi ya semuanya. Mudah-mudahan hari ini sehat semuanya dan bahagia. Perkenalkan, saya Dr. Mansyah selaku dokter di Puskesmas Pasir Putih. Pada pagi hari ini akan memberikan edukasi kepada para KD Ibu Kader yang sempat hadir pada hari tentang bahaya dan dampak rokok. Nah, tentunya ibu-ibu semua sudah tahu ya, apa itu rokok dan apa saja bahayanya. Rokok sendiri jika dikaji dalam segi kesehatan sama sekali tidak memberikan efek kesehatan pada tubuh kita, pada kesehatan kita. Tetapi kenapa masih banyak saja orang di luar sana yang menggunakan rokok atau merokok ya? Padahal kita tahu bersama bahwa dalam rokok itu sendiri mengandung atau terkandung bahan-bahan zat-zat kimia yang memberikan efek buruk pada kesehatan. Nah, 3 diantaranya yang paling sering menyebabkan masalah kesehatan adalah bahan nikotin, tar, dan karbon monoksida. Nah, nikotin ini sendiri menimbulkan efek ketergantungan atau rasa adiktif pada rokok itu sendiri, sehingga seseorang merokok akan merasa ketagihan terus. Nikotin ini sendiri menyebabkan terjadinya aliran darah yang terganggu atau darah mengental, sehingga meningkatkan tekanan darah dan dapat mengakibatkan gangguan pada pembuluh darah dan jantung. Yang kedua adalah tar. Tar ini sendiri merupakan bahan yang bersifat karsinogenik, dapat menimbulkan kanker, sehingga hal ini dapat memicu terjadinya kanker paru-paru. Dan yang ketiga adalah karbon monoksida. Nah, karbon monoksida ini dapat menyebabkan aliran darah atau kemampuan darah mengangkut oksigen itu terhambat. Nah, dan masih banyak bahan-bahan yang lainnya yang berbahaya bagi tubuh kita. Nah, olehnya itu kita selaku kader dan kita selaku tenaga kesehatan perlu mengingatkan kembali kepada masyarakat untuk menghindari rokok. Dan juga rokok ini juga berbahaya bagi diri kita yang merokok dan juga kepada orang lain yang tidak merokok atau disebutnya perokok pasif. Nah, olehnya itu kepada teman-teman ibu kader selalu aktif untuk menyampaikan tentang bahaya rokok ini. Nah, demikian penjelasan singkat mengenai bahaya rokok ini, mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat diaplikasikan dan dapat diedukasikan kepada masyarakat yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Baik, Alhamdulillah. Perkenalkan, saya Dwi. Saya dari Puskesmas Pasir Putih. Saya akan membawakan materi tentang edukasi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular. Nah, sebelum kita mulai masuk materinya hari ini, saya mau lihat dulu semangatnya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau saya bilang bagaimana kabarnya, Bapak Ibu semua jawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, untuk hari ini tujuan pembelajaran kita adalah harapannya setelah pembelajaran ini Bapak Ibu sekalian bisa melakukan edukasi tentang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular pada masyarakat. Nah, langsung saja ya, untuk hari ini saya akan membawakan materi tentang manfaat berhenti merokok. Jadi Bapak Ibu sekalian, ternyata berhenti merokok itu manfaatnya bukan hanya pada diri kita sendiri saja. Ternyata manfaatnya juga ada untuk orang sekitar kita, lingkungan kita, keluarga kita, dan bahkan mungkin suatu saat akan bermanfaat juga untuk kondisi perekonomian kita ke depannya. Jadi, kalau kita mau tunggu manfaat berhenti merokok, kita tidak perlu tunggu lama-lama Bapak Ibu ya. Nah, saat ini pun, dalam hari ini pun, kalau misalnya ya kita berhenti merokok hari ini selama 20 menit, kita akan mendapatkan manfaat tekanan darah, denyut nadi, dan aliran darah yang mulai membaik. Nah, kemudian kalau misalnya dalam satu hari Bapak Ibu sekalian berhenti merokok selama 12 jam, Ibu Bapak ini akan mendapatkan manfaat. Hampir semua nikotin yang tertimbun di dalam tubuh kita ini, dia akan mulai berproses atau mulai bermetabolisme ya. Kemudian karbon monoksida yang ada di dalam darah itu dia mulai membaik.
Kemudian yang ketiga, kalau misalnya kita berhenti merokok 1-2 hari Bapak Ibu, ternyata nikotin yang tertimbun tadi itu, yang mulai bereaksi tadi itu akan tereliminasi atau akan terbuang sedikit-sedikit. Kemudian fungsi indera pengecap kita, fungsi hidung kita itu akan mulai membaik, dan fungsi sistem kardiovaskuler ataupun fungsi jantung kita juga akan mulai membaik lagi. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian berhenti merokok selama 5 hari, ternyata sebagian besar nikotin yang tertimbun tadi itu dia mulai terbuang. Ya, sudah mulai terbuang dalam kadar yang cukup banyak. Kemudian fungsi hidung dan fungsi lidah itu semakin baik lagi, semakin berperan baik lagi. Lidahnya kita mulai merasakan makanan dengan baik, mulai mencium bau dengan baik. Nah, kemudian sistem kardiovaskuler kita juga itu mulai membaik lagi dari sebelumnya. Nah, itu dia tadi manfaat berhenti merokok Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan tentang manfaat berhenti merokok? Ya, kalau tidak ada, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa kita bagi menjadi 4 kelompok ya, di mana setiap kelompok ini mulai mempraktekkan caranya mengedukasi masyarakat tentang manfaat berhenti merokok. Oke. Ya, jadi kalau misalnya kita sudah mempraktekkan, Bapak Ibu sekalian, ada kendala selama proses mengedukasi? Oke, tidak ada. Jadi untuk hari ini kesimpulannya itu adalah ternyata kalau kita mau berhenti merokok itu kita tidak perlu tunggu manfaatnya sampai puluhan tahun ya. Kita bisa mendapatkan manfaat berhenti merokok itu dalam hitungan 20 menit. Nah, mungkin itu saja hari ini materi yang saya sampaikan. Untuk teman-teman sekalian yang sudah mulai mempraktekkan caranya mengedukasi masyarakat sudah cukup baik, tinggal kita saling berdiskusi lagi ke depannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu kader yang hebat? Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah ya. Perkenalkan, nama saya Asnawiyah Sotapona. Saya petugas dari Puskesmas Pasir Putih. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana aktivitas fisik yang baik ya. Sebelum, pada ibu-ibu sekalian, ada yang pernah dengar bagaimana sih aktivitas fisik yang baik itu? Nah, aktivitas fisik yang baik itu yaitu aktivitas olahraga atau aktivitas fisik yang dilakukan secara benar, teratur dan terukur. Contoh dari aktivitas fisik yang baik, benar dan terukur itu maksudnya, misalkan pagi hari kita membersihkan rumah, pagi hari 10 menit, kemudian sore hari 10 menit, terus ditambah lagi dengan olahraga ringan selama 10 menit. Jadi dalam satu hari itu kita melakukan aktivitas fisik selama 30 menit. Kalau misalkan hari pertama belum mampu 30 menit, bisa dilanjutkan hari kedua, berikutnya, dan kita akan terbiasa melakukan aktivitas fisik selama 30 menit per hari. Adapun manfaat dari aktivitas fisik tadi, yang pertama menjaga kesehatan jantung, kemudian membantu mencegah penumpukan kolesterol atau lemak dalam darah, mencegah penumpukan gula dalam darah, kemudian mencegah penyakit kanker, menurunkan tekanan darah atau menstabilkan tekanan darah, bisa menjaga juga menghindarkan kita dari obesitas. Nah, ibu-ibu sekalian buat kelompok ya, 4 kelompok untuk melakukan diskusi. Sekarang saya mau bertanya sama ibu-ibu sekalian, ada yang bisa menjelaskan atau memberikan contoh bagaimana aktivitas fisik yang baik dan teratur tadi? Nah, bagus sekali ya ibu-ibu sekalian. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.